Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120179, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SH dan Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-9 Hukum Pidana Lanjutan bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana Semenloop atau konkursus part 3. C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Aborsi yang dipertajam atau diperberat. Contoh, A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. A. Melakukan 2 jenis kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan, contoh, Dedi melakukan pencurian dengan ancaman hukum pidananya 5 tahun melanggar pasal 362 KUHP, dan Dedi juga melakukan pemerkosaan melanggar pasal 285 KUHP yang ancaman hukum pidananya 12 tahun, serta Dedi membunuh si korban melanggar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukum pidananya 15 tahun. Terhadap perbuatan ini Dedi dijatuhi hukuman pidananya 15 tahun ditambah sepertiga dikali 15 sama dengan 20 tahun. Jadi Dedi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian Dani, seorang preman, melakukan pemerasan terhadap seorang pedagang buah di Jalan Raya Cianjur. Tiap pedagang dipalak Dani. Dani terkena pasal 368 ayat 1 KUHP pemerasan dan pengancaman dengan ancaman hukumannya adalah 9 tahun. Serta Dani juga melakukan pemukulan terhadap pedagang buah itu hingga luka-luka, dan Dani juga terancam pidana KUHP pasal 360 ayat 1 dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun. Dalam hal ini pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun. Ditambah sepertiga dikali 9 sama dengan 12 tahun. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan, jadi Dani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contoh, A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana, kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, 9 bulan sama dengan 33 bulan. Contoh, Andi melanggar perbuatan pelanggaran dan kejahatan. Dia melanggar pelanggaran pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan dan pasal 228 dengan penjara 2 tahun penjara. Maka semua jenis pidana harus dijatuhkan, kurungan dan penjara. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga dikali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 12 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 12 bulan sama dengan 36 bulan. Konkursus realis pelanggaran-pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan,
maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Contoh, Debbie melakukan 2 pelanggaran, yaitu melanggar pasal 505 ayat 2 dengan pidana kurungan 6 bulan dan pasal 506 dengan pidana kurungan 12 bulan. Maka untuk Debbie dijatuhkan pidana kurungan 18 bulan. Tetapi hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum bukan 18 bulan tetapi 16 bulan, 1 tahun 4 bulan. Jadi pidana kurungan Debbie yang dijatuhkan adalah 16 bulan. Untuk konkursus realis yang baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang satu saja pembunuhan yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutus pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk perkara selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja. Tetapi apabila dalam perkara ke-1 hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, maka vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian perbarengan, yaitu rumusan ketiga. Oleh karena itu, jaksa atau penuntut umum harus melakukan penuntutan secara bersamaan dan sekaligus. Tetapi dalam praktek, jaksa tidak selalu mengajukan perkara secara sekaligus dikarenakan alat bukti yang kurang lengkap. Atas dasar itu, maka konkursus berbicara tentang pemidanaan dalam tindak pidana, 2 stelsel atau sistem pemidanaan yang meringankan, namun menurut sistematika KUHP memberatkan. Sekian review pertemuan ke-9 hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.